Halo tinggal-tinggal semuanya. Ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini langsung aja ya, Stella Kim bakal lanjut review Shin Bisao Season 5 episode 5. Chongha yang diam-diam menggunakan kekuatan cahaya api goblin berwarna hijau dengan kedua tangannya menemukan di mana makhluk Mandrake bersembunyi. Rupanya si Chongha seperti tim Guido teman-teman. Dia mengambil kekuatan milik goblin. Kekuatan yang Chongha gunakan kali ini mirip dengan kekuatan tongkat kubus ajaib milik Shinbi yang biasa digunakan sebagai teropong yang dapat mendeteksi keberadaan makhluk. Tapi karena belum ada tanda-tanda lainnya, kita lanjut aja ke alur cerita dulu ya teman-teman. Chongha pun terlihat telah bersama Hari di depan rumah nomor 545. Ia tampak tidak takut dan sepertinya siap menghadapi makhluk Mandrake. Hari yang kebingungan karena ulah Chongha yang lagi-lagi sengaja membantunya nampak sedikit tegang. Hari pun bertanya, "Oh, apa yang kau lakukan barusan?" Hari pun nampak penasaran dengan penampakan makhluk kali ini. Sebenarnya makhluk apakah? Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti baru aku akan jelaskan. Pokoknya, jika kau mendengar suara tangisan, segera tutup telinga. Ya, jika kamu tidak ingin kerasukan makhluk sih. Hari yang terkejut sambil mengerutkan keningnya, mulai merasakan kejanggalan. Chongha yang seolah-olah telah mengenal makhluk Mandrake, bahkan mengetahui kelemahan makhluk tersebut teman-teman. Di saat yang bersamaan terlihat si tampan Kang Lim mengeluarkan kertas jimat berwarna biru. Kali ini kekuatan air dari pedang naga emas. Hari yang berjalan di depan mencoba membuka pintu rumah nomor 545 itu. Dengan tegang, Hari pun yang nampak sedikit berkeringat dingin bergumam. Wah, berantakan sekali rumahnya. Hari pun mengamati satu persatu isi rumah hingga matanya terhenti di sebuah ranjang bayi yang terlihat sangat usang. Hari pun mengambil Ghost-Ball Zero-nya. Ia pun bersiap-siap sambil berjalan menuju ranjang bayi itu. Saat Hari mendekat, rupanya ranjang tersebut nampak kosong. Hari yang melihat tidak ada bayi pun berkata, "Sebenarnya apa ini?" Nampak Chongha yang berdiri lumayan jauh dari Hari. Chongha berkata, "Hati-hati." Seketika terdengar suara tangisan bayi. Hari pun bergegas menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya. Nampak Chongha yang juga bergegas menutup kedua telinganya. Hari berteriak, "Oh, di mana?" Hari pun yang terheran-heran mencoba mencari dari mana asal suara tangisan itu. Dan akhirnya Hari menemukan teman-teman. Ternyata ada sebuah akar tanaman yang terletak di lantai dekat ranjang bayi itu. Dan sepertinya dari situlah suara tangisan bayi itu berasal. Hari pun yang berhati-hati mengamatinya, menemui Mandrake yang tiba-tiba melompat dan menjadi tinggi teman-teman. Lalu dia mengaitkan akar-akarnya pada langit-langit di ruangan itu. Mandrake pun berhenti menangis sekejap. Dia menjadi sosok makhluk yang sangat besar dan tinggi, lalu berteriak. Chongha yang melihat berkata, "Mandrake." Hari yang terjatuh pun berkata, "Apa?" Lalu Hari bergegas berguling menjauhi Mandrake dan bersiap dengan Ghost-Ball Zero-nya lagi. Namun, belum sempat menggunakan Ghost-Ball-nya itu dari samping muncul dua orang penghuni yang kerasukan menyerang Hari. Hari yang berhasil melepaskan diri dari serangan itu pun tak mampu menghindar dari jeratan Mandrake yang melilit tubuhnya. Melihat Mandrake bersiap untuk menyerang Chongha, Hari yang tampak kesakitan berteriak dan menyuruh Chongha untuk segera kabur dari ruangan itu. Namun, nampaknya Chongha sangat tenang dan bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat ia berdiri tadi. Malahan, si Chongha terlihat sangat puas dan tersenyum dengan sinis teman-teman. Makhluk Mandrake yang melihat Chongha pun tampak sangat ketakutan melihat Chongha. Lalu tidak jadi menyerang Chongha. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Hari saja yang diserang? Rupanya kali ini sepertinya Chongha bukan membantu Hari teman-teman. Malahan sengaja menjebak si Hari. Jika Chongha benar-benar berniat untuk membantu, kenapa tidak tadi dia katakan waktu Kang Lim bertanya kepada Hari untuk menemukan suara tangisan bayi? Apakah Kang Lim masih akan merasa bersalah jika ia mengetahui Chongha juga mempunyai kekuatan tersembunyi? Atau si Chongha sengaja merahasiakannya di depan Kang Lim? Jadi sepertinya selama ini kita semua tertipu. Chongha sengaja berpura-pura lemah di depan Kang Lim agar mendapatkan perhatian dan perlindungannya. Melihat senyuman yang tersirat di wajah Chongha saat pertengkaran Kang Lim dan Hari, ditambah saat Mandrake melukai dan akan menghabisi Hari, Stella Kim makin yakin jika kemunculan Chongha ini bukanlah dengan maksud yang baik teman-teman. Sepertinya ia berniat menjebak Hari dan lebih tepatnya berusaha menyingkirkan Hari dengan memanfaatkan kekuatan makhluk Mandrake. Akhirnya, kekuatan cintalah yang menggagalkan rencana busuknya itu. Senyuman kemenangan Chongha yang mengira ia telah menyelesaikan Hari, nampak digagalkan oleh Kang Lim, yang ia yakini telah terjerat godaan mautnya itu. Tampak pedang Kang Lim yang memutuskan lilitan yang mengikat tubuh Hari. Hari akhirnya terlepas dari lilitan Mandrake dan terjatuh. Syukurlah teman-teman. Mandrake yang melompat ke halaman bawah pun terlihat marah dan berteriak.
Ia pun bertemu dengan para penghuni Sinbis House yang telah dirasukinya. Para penghuni yang kerasukan tersebut malahan mengangkat tangan, tanda meminta dimangsa terlebih dahulu. Wah, bukankah sangat menakutkan? Mandrake pun memakannya satu persatu. Tampak bayangan Mandrake yang bertambah besar dan kuat dan sangat tinggi, teman-teman. Kang Lim yang terjun ke bawah terlihat melemparkan 2 buah kertas jimat berwarna kuning untuk tempatnya berpijak. Akhirnya, Kang Lim pun mendarat dengan cantik. Dan seketika itu Kang Lim pun melawan Mandrake seorang diri dengan pedang naga emasnya. Hari yang berhasil membebaskan diri tampak menyusul Kang Lim dari tangga. Wah, si Hari tampak keren banget karena Hari berseluncur di pegangan tangga dan melompat. Bukankah kemampuan Hari kali ini di season 5 ini terlihat sangat ada kemajuan pesat, teman-teman? Hari pun bersiap memanggil Shinbi dengan ghost ball-nya. Shinbi, Sohan! Namun, tampaknya gagal. Apakah ada yang terjadi dengan para goblin? Rupanya si Hari masih belum tahu para goblin yang tertangkap di rumahnya sendiri itu sedang tidak berdaya sekarang. Gembi pun berkata, "Rupanya ini semua perbuatan Mandrake. Saat sosoknya membesar, barulah sekarang dapat merasakan hawa Mandrake." "Apa? Jadi ini semua karena ulah Mandrake?" Cekapika. Kang Lim pun tampak sedikit kesulitan dengan serangan yang berturut-turut oleh Mandrake. Nampak suara teriakan Hari yang datang menyelamatkan Kang Lim yang terlilit Mandrake. Hari pun beraksi dengan ghost ball-nya untuk menyelamatkan Kang Lim. Kang Lim yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Hari pun berdiri di samping Hari dan bersiap untuk melawan kembali makhluk Mandrake ini. Tapi sebelumnya ada scene di mana si Kang Lim menatap Hari dengan tatapan yang sangat hangat, teman-teman. Aduh Kang Lim, benar-benar merindukan tatapan hangatmu untuk si Hari. Mungkin dengan ketulusan yang dimiliki Hari, si Kang Lim akhirnya tersadar. Jadi memang kekuatan cinta yang paling kuat ya teman-teman. Kang Lim yang tidak seperti biasanya terlihat sedikit lemah karena mungkin dia baru menyadari kalau kekuatannya juga berasal dari si Hari. Sepertinya dia juga sedikit terbawa perasaan. Malahan si Hari yang terlihat sangat tabah, dia pun mengatakan, "Kang Lim, aku akan menghalanginya dan cepat serang dia." Hari pun menggunakan ghost ball-nya untuk menambah kekuatan makhluk serangga yang menyerang Mandrake. Lalu Kang Lim berlari dan dengan keren dia mengeluarkan kertas jimatnya untuk berpijak dan naik ke atas. Aduh pokoknya aduh keren banget teman-teman menggunakan pedang naga emas tersebut. Dan akhirnya Mandrake berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Terlihat juga para goblin akhirnya terbebas dan mereka semuanya naik dari lubang rumah mereka. Hari pun yang mencoba mendekati akar tanaman kecil itu akhirnya melihat masa lalu yang terjadi pada makhluk Mandrake ini, teman-teman. Ada seorang anak kecil yang terlihat sedang berbaring di rumah sakit. Dia pun menggunakan alat-alat bantuan pernapasan dan sepertinya dia sedang sekarat. Ayah dan ibunya berada di sampingnya, terus menghiburnya, memberikan semangat dan tenaga. Terdengar ibunya pun berkata, "Cepatlah sembuh nak, nanti kalau sembuh kita pergi bersama-sama, kita bermain bersama-sama." Namun sepertinya karena keadaannya yang cukup parah, anak ini tidak bisa melanjutkan hidup lagi. Ayah ibunya pun yang masih tidak terima dan meminta ke semua dokter untuk menyelamatkan dan menghidupkan anaknya kembali. Terlihat sangat gelisah dan tidak mampu untuk menerima kenyataan tersebut. Anak kecil tersebut bernama Han Chinso. Dan Chinso ini ternyata sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Ayah ibunya pun masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya ketika ayah dan ibunya berkunjung ke makam Han Chinso, mereka pun menangis. Ayahnya berkata, "Oh istriku, aku merasa Han Chinso masih berada bersama kita. Aku benar-benar merindukannya." Dan seketika itu juga terdengar suara tangisan bayi, teman-teman. Mereka berdua tampak kerasukan dan sepertinya meyakini bahwa jiwa yang ada di dalam akar tanaman itu adalah Chinso. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa pulang akar tanaman tersebut dan menjadikannya seperti bayi mereka. Tapi tanpa mereka sadari, akar tersebut tumbuh dan tumbuh menjadi besar dan akhirnya menjadi hawa buruk dan hawa jahat yang akhirnya mencelakai seluruh apartemen dan juga akhirnya Sinbis House itu, teman-teman. Namun berkat Hari dan teman-temannya, akhirnya kedua suami istri itu, yaitu orang tua dari Chinso, merelakan anaknya itu. Mereka semua mengantar Chinso bersama-sama naik ke atas. Terlihat juga pada akhir scene, si Chonga masih tidak menyerah. Dia diam-diam juga melihat dan mengamati Kang Lim, Hari, serta teman-temannya itu. Nah, tapi di sini terjadi kecurigaan lagi, teman-teman. Yaitu pada saat mendengar suara tangisan bayi, tampak si Chonga itu juga menutup telinganya. Apakah dia manusia? Jika ia adalah manusia, kenapa Mandrake tampak ketakutan dan tidak menyerang Chonga? Keesokan paginya ke sekolah, Hari yang nampak sangat kelelahan, masih mengeluh kecapean sambil berjalan, tiba-tiba Chonga memanggilnya dari belakang. Chonga berkata, "Ku Hari, bukankah ada yang perlu kita bicarakan?" Nampak si Hari yang tampak terkejut, tapi raut wajahnya yang langsung berubah menjadi kesal terlihat, teman-teman. Jadi mereka berdua terlihat sepertinya akan membicarakan sesuatu.
Nah, pastinya kita nantikan saja keseruannya tentunya di episode 6 ya teman-teman. Oke deh, sekarang kita langsung aja ke Ghost Audition. Kali ini tentunya adalah makhluk Mandrake. MC Shinbi pun memperkenalkan si Mandrake ini, dan akhirnya dia menantang dengan memakan sejumlah sayur-sayuran. Wah, jadi teringat sayur hijau ya teman-teman. Dia pun memakan kol, kemudian ada brokoli dan lain-lain, sampai yang paling akhir dia harus memakan sebuah yang berwarna merah. Mandrake yang terlihat sangat percaya diri dan sombong, dia bilang bisa dong. Jadi dia akhirnya memakan, namun ternyata dia tidak kuat. Akhirnya dia kepanasan dan terbakar sendiri. Nah, begitulah akhir dari Ghost Audition kali ini. Nah, seperti biasanya juga ada cuplikan untuk episode 6. Nah, kali ini sepertinya episode 6 ini nanti bakalan menceritakan tentang Duri dan juga Shinbi yang kecanduan main game. Nah, sepertinya gamenya ini kali ini terlihat seperti Minecraft, dunia metaverse gitu teman-teman. Jadi sepertinya terlihat kalau mereka berdua nanti akhirnya terjebak di dalam dunia game itu sendiri. Dapatkah Duri dan Shinbi menyelesaikan misi-misi yang ada di dalam game metaverse tersebut dan berhasil kembali lagi ke dunia nyata? Juga, apa sih sebenarnya yang akan dibicarakan si Chonga sama Hari? Tapi kalau seandainya si Chonga itu adalah tim Quito, menurut teman-teman, apakah si Kang Lim masih layak dan pantas untuk menjadi kekasih Hari di kemudian hari? Ataukah semuanya tulis di komen aja ya, nanti kita diskusi bersama-sama. Nah, karena ceritanya ini semakin seru banget, pasti semuanya pada penasaran kan? Pokoknya semuanya tenang aja, nanti Stella-Kim juga bakalan review Shin Bisous movie ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi tentunya di review Shin Bisous selanjutnya di channel Stella-Kim. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella-Kim ya. Dan follow juga Stella-Kim Official di Instagram. Sampai jumpa. Saranghaeyo.